Di negara yang no viral, no justice ini tiba-tiba ada yang ngide kalau ada keracunan MBG harus ditutupi. Enak bener dong, harusnya tanggung jawab, bukan malah mencoba menutupi. Maunya ambil untung MBG-nya doang kali itu mah. Mari kita ulas bersama dalam Vision. Jangan lupa subscribe. Ini ada beritanya dari Pikiran Rakyat. Viral, surat edaran SPPG ke sekolah. Kasus keracunan MBG harus ditutupi. Nah ini tadi suratnya yang terlampir ya di berita ini. Bahwa memang itu suratnya resmi. Berarti diberitahukan bahwa tidak boleh menginformasikan ketika ada keracunan. Loh gimana kok kayak gitu? Ya nggak tahu lah Kak, ini pejabat kita malah membungkam ya. Makanya. Orang-orang yang harusnya dapat keadilan, ya malah seperti ini. Masalahnya di Indonesia ini kalau nggak viral, kita nggak bakalan dapat keadilan. Betul. Kemudian ini kita baca beritanya dari Pikiran Rakyat. Viral di media sosial potongan surat yang dibuat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pasalnya dalam surat tersebut ada klausul jika kasus keracunan harus ditutupi. Surat ini diunggah oleh akun X Menum Begejel pada hari Senin 9 Maret 2026. Dalam unggahannya, ia menyatakan jika klausul tersebut bisa berbahaya karena berupa pembungkaman. Pembungkaman terdapat pada pasal 8. Dijelaskan bila ada keracunan akibat MBG, pihak yang terlibat harus menutupi kasus tersebut. Waduh, bahaya banget ya Kak ya. Ini benar-benar bikin istighfar ya baca berita ini. Orang niatnya program ini baik, memberikan makan bergizi gratis, tapi giliran ada yang keracunan kok mau disembunyikan. Berarti ini keselamatan nyawa anak-anak ini apakah nggak penting gitu bagi? Benar, padahal taruhannya tuh nyawa ya kan Kak. Harusnya mereka kalau misalkan ada yang keracunan, coba ditinjau ulang apa kekurangannya gitu bener. kan. Harusnya dikaji ulang dan dijadikan evaluasi gitu. Betul. Kan. Bukan malah jadikan surat ini menjadi pembungkaman untuk orang. Kembali lagi pada tujuan adanya program MBG, namanya juga makan bergizi gratis. Berarti kan harapannya gizi itu bisa memenuhi kebutuhan dari anak-anak. Tapi ketika keracunan kok malah disembunyikan kan? Bukannya bergizi dong berarti. Jadi bukan ini makan bergizi gratis atau makan beracun gratis ya kan? Dan kalaupun emang ada diviralkan, diramaikan sama orang tuanya mungkin atau gimana, itu menjadikan bahan evaluasi. Kalau nggak seperti itu, ya mereka kapan harus evaluasinya kan Kak? Ya harusnya bersyukur gitu ada yang ini kesalahan. Dan itu harusnya menjadi momen reflektif ya bagi penyelenggara MBG bagaimana memastikan agar MBG ini bisa berjalan sebagaimana sesuai dengan mestinya gitu kan. Kalau SPPG nggak sanggup memberikan makan yang baik, yang bergizi, nggak usah deh daftar jadi dapur MBG ya kan? Betul, nggak usah. Bener, lebih baik kita cari yang lain dan ya kalaupun emang seperti itu harusnya kita juga ikut bersuara. Bener. Ya kan? Dan memang ketika udah mendaftarkan diri sebagai dapur MBG berarti kan harusnya komit gitu kan. Komit menjalankan tugas ini dengan baik gitu. Ya. Nah, coba bayangkan kalau misal keluarganya itu yang keracunan makanan di restoran. Terus ditutup-tutupin nih sama pihak restorannya. Mau nggak? Ya pasti nggak mau gitu kan Kak. Kita kan nyawa loh ini taruhannya ya kan. Nih, ada komenan dari netizen. Aku mau baca dari Apih Zajadi Fraza. Siapapun yang dapat untung dengan cara yang zolim pasti akan dihancurkan sama Allah. Cepat atau lambat ya. Nah ini ya, jangan sampai doa-doa orang yang terzolimi ini mustajab loh ya kan. Nah ini dikabulkan beneran hancur itu. Yang mau cari untung nggak ngotak tapi cuma mau untungnya doang, nggak mau komit dengan apa yang dikerjakan. Aku mau baca dari Yudi Utun. Moal ngaruh di abdi media apapun. Lihat di depan presiden aja orangnya ngomong tidak secara fakta. Tapi presiden tetap percaya. Dahlah capek.
Apa itu Wulan artinya? Mual itu enggak kan. Oh, jadi nggak ngaruh gitu Nggak ya? ngaruh, intinya mau Oh. apapun ya tetap presidennya nggak bakalan percaya katanya kayak Oke, gitu. karena emang ya itu tadi ya, memang sepertinya kita tuh menduga bahwasannya memang Bapak Presiden kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang memang asal Bapak senang gitu. Jadi hal seperti ini seperti tidak dilaporkan gitu ya. Iya, harusnya kan orang yang ngebisikin Pak Presiden itu lihat komenan netizen Iya kayak gini bener, nih. paling bener baca komenan netizen ya kan. Nah ini kita baca lagi dari Pratadi_Ramadan88. Bukannya kemarin wakil BGN bilang boleh diviralin ya. Nah ini lagi perbedaan statement ya kan. Ini membuat bingung. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, kan nggak sinkron gitu kan. Koordinasi dulu lah. Ikutlah rapat. Iya, jangan nggak koordinasi. Beda-beda ini ungkapannya. Nih ada komenan dari Ima EDG, udah paling bener uangnya dipakai buat pendidikan gratis. Kalau memang harus, kenapa nggak uangnya saja kasih ortu? Atau sekolah punya kantin macam di Korea atau China. Nah, benar. Memang benar. Karena ketika untuk tepat guna dan tepat sasaran ya harusnya kenapa sih? Dan itu banyak juga kok ditanyakan sama para ahli gizi. Kenapa sih tidak mengoptimalkan kantin sekolah aja? Dengan seperti itu kan koordinasinya akan lebih mudah gitu loh. Dan mungkin kalau misalkan uangnya diberikan ke orang tuanya akan lebih memprioritaskan anaknya, benar kan Kak? Benar. Ya sebenarnya mungkin orang tua akan lebih tahu apa makanan kesukaan anaknya. Ya kan selera anak itu kan beda-beda ya, Betul. variatif ya. Kemudian ini ada dari Rasfa_Ramdhani, orang komplain tuh FYP tuh kontennya ceritanya tabayun, malah disuruh tanda tangan surat pernyataan dari SPPG-nya dan yang komplainnya disanksi anaknya selama seminggu nggak dapet MBG. Betapa lucunya negeri ini ya sih. Orang mereka yang salah playing victim banget ya. Masa ini, ya ampun playing victim se-SPPG-nya yang playing victim ya. Nih ada komenan dari Cuk_Nur yang ditutup SPPG-nya bukan surat untuk nutupi. Nah, harusnya SPPG-nya tuh evaluasi dong. Kenapa bisa sampai keracunan? Bukan malah membungkam suara orang tua. Orang tua wajar lah marah anaknya keracunan, ya kan? Ya jelas lah Kak. Kalau Wulan punya anak misalnya ya, sampai keracunan gitu. Amit-amit ya, nauzubillah min dzalik. Gimana? Diem atau akan melakukan hal yang sama? Menempuh jalur hukum atau minimal memviralkan. Kan Wulan kan memang background-nya kan anak hukum nih apalagi nih. Beda. Ya kalau aku sendiri sih nanti akan aku viralin sih Kak. Dan Iya aku kan? akan ambil jalur hukum tentunya. Nggak terima kan? Nggak terima. Apalagi ya nanti kalau anak saya sampai kenapa-napa, keracunannya yang hebat gitu kan, kita nggak tahu ya kan Iya Kak. bener, ya nggak terima lah. Orang tua mana yang rela anaknya makan racun? Ya makanya jalur hukum itu yang paling tepat. Ya bukan malah diminta buat tanda tangan untuk nutupin. Iya, jangan malah dibungkam lah ya. Aduh ini buat orang tua, pokoknya lebih concern, pokoknya awasin deh itu program MBG ini, jangan sampai anak-anak kita sampai keracunan makanan dari SPPG yang tidak bertanggung jawab ya. Oke. Orang program baik dari presiden bisa-bisanya cuma mau ambil untungnya aja. Mau untungnya doang tapi nggak mau susahnya, giliran keracunan nggak mau tuh tanggung jawab ya kan. Benar, harusnya bertanggung jawab dan jujur, itu yang paling penting kan Kak. Kan itu bagian dari resiko, ada yang keracunan ya tanggung jawab dong, bukan mau enaknya doang, cuannya mau tapi nggak mau ngadepin resikonya. Ya tetap harus evaluasi pokoknya itu, biar jadi lebih baik lagi. Bener, dan tidak terjadilah hal yang sama lagi. Amin. Nah kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa komen dan subscribe.